talenta sebagai pemberian Tuhan. Anugerah, ya. Berarti itu penekanan untuk setiap orang bahwa kita masing-masing punya talenta-talenta yang berbeda, tetapi harus dipahami betul bahwa apa yang menjadi talenta itu sebagai anugerah dan pemberian Tuhan. Kalau buat saya, sebab itu buat anak-anak muda, bangun pemudi-pemuda. Ini yang paling berkesan. Itu kalau buat nusa dan bangsa ini bangun pemudi-pemuda itu buat saya yang paling berkesan. Yang saya rasakan, yang saya mau juga saya rindukan menjadi memberi semangat kepada anak-anak. Ayah saya Pak Simanjuntak itu seorang yang memiliki disiplin yang tinggi, ya, seperti bangun pagi, kemudian makan pagi, makan siang, tidur siang, makan malam, itu selalu minta tepat waktu. Mengenal seorang Alfred Simanjuntak, walaupun beliau mungkin tidak begitu mengenal saya secara pribadi, tapi karya-karya beliau saya sering ajarkan ke berbagai paduan suara, dan saya merasa sosok Alfred Simanjuntak ini sebagai sosok musikus yang pengetahuannya luas, tidak hanya dari sisi musiknya tapi juga dari sisi kerohanian. Kondisi saat waktu lagu itu diciptakan, dalam kondisi apa sehingga akhirnya Pak Alfred sendiri butuh untuk menciptakan lagu ini? Kondisi realnya pada waktu lagu ini diciptakan? Tentang bangun pemuda-pemudi, sebenarnya apa yang ada di benak Bapak sewaktu itu, Pak Alfred, ketika menciptakan lagu Bangun Pemuda-Pemudi? Mengangkat semangat anak-anak muda ini untuk memberikan yang terbaik untuk nusa dan bangsa. Ayo anak-anak muda, dan ingat, pemudi lebih penting dari pemuda. Karena itu pemudi dulu, bangun pemudi-pemuda. Oh itu makanya kenapa pemudi dulu yang keluar. Pemudi. Kondisi realnya pada waktu lagu ini diciptakan? Saya cipta lagu itu waktu saya mandi. Saya harus mengarang lagu untuk sekolah kami di Semarang. Jadi waktu mandi, seperti saya dengar itu, bangun pemudi-pemuda. Cepat-cepat saya keluar dari kamar mandi, anduk semua, lalu saya tulis. Supaya tidak hilang begitu ya? Supaya tidak hilang. Jadi ada di sini, bangun pemudi-pemuda Indonesia, tangan bajumu sing-singkan untuk negara. Masa yang akan datang kewajibanmu lah menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Isi dari anak-anak muda sekarang, khususnya pencipta-pencipta lagu sekarang, saya yakin Pak Alfred pasti melihat apa yang terjadi sekarang. Bagaimana melihatnya Pak Alfred? Kalau saya rasa ya anak muda sekarang kurang. Mungkin kesalahan orang tua juga karena kurang mendidik anak-anak itu supaya cinta nusa dan bangsa. Itu. Anak-anak harus dididik cinta nusa dan bangsa. Belajar, otak dipertinggi mutunya, tapi untuk nusa dan bangsa. Bukan terutama untuk cari duit untuk kantong sendiri ya. Mengabdi kepada bangsa. Itu yang penting.
sampai sekarang juga, dan untuk masa depan. Di usia yang sekarang 92 tahun begitu, apakah pernah menciptakan lagu yang baru juga, Pak? Ya, terus. Apa itu? Kami di Yamuger tiap Senin dan Kamis kumpul pengarang-pengarang. Ada berapa? 11-12 komponis-komponis yang tiap hari Senin dan Kamis kumpul untuk mengumpulkan lagu-lagu yang sudah disiapkan masing-masing untuk diperiksa, dikoreksi. Nanti akan diterbitkan. Itu jalan terus sampai sekarang itu. Jadi rencana dalam waktu dekat ini akan diterbitkan? Akan diterbitkan lagi. Ya. Kalau dari keluarga sendiri, ada nggak nih yang meneruskan bakat atau talenta Ini dari Pak Alfred? dirigen paduan suara anak Indonesia yang sudah ke Eropa, ke Amerika, ke Asia. Sudah melambang buana ya? Ya. Ya, terkait dengan Pesparawi 10 nanti begitu, tentunya kita berharapkan juga Pesparawi nanti ini memberikan dampak begitu ya. Sejauh ini sebagai juri begitu Pak Alfred ya? Ya, pernah sebagai juri dan pengarang lagu. Perkembangannya bagaimana? Perkembangan dari Pesparawi ke Pesparawi berikutnya kalau dilihat sebagai seorang juri? Baik lagu-lagunya maupun kualitas Suara. penyanyi, ya, teknik menyanyi itu, bagaimana mengeluarkan suara, ya. Ya. Kalau menyanyi itu suara dirasakan jangan keluar dari mulut, tapi dari kepala supaya mengaum. Jadi tidak sekedar bernyanyi begitu ya? Ya. Harus dijiwai. Ya. Do, jangan da, apa itu da, itu do. Takut jelek mungkin kalau dilihat Keluar dari atas kepala ini, yo. Dari sekian banyak lagu yang sudah diciptakan, ada nggak satu lagu yang berkesan begitu dari seorang Opung Alfred Simanjuntak? Kalau buat saya, sebab itu buat anak-anak muda, bangun pemudi-pemuda. Inilah yang paling berkesan. Itu kalau buat nusa dan bangsa ini bangun pemuda-pemuda itu buat saya yang paling berkesan. Yang saya rasakan, yang saya mau juga saya rindukan menjadi memberi semangat kepada anak-anak muda. Selain itu ada lagi, selain bangun pemuda-pemudi ada lagi lagu yang mungkin memiliki memori yang mendalam. Banyak. Terlalu banyak begitu Banyak. untuk diungkapkan ya. Tuhan, Engkau mengenalku, di Mazmur 139 itu. Mazmur 139. Ada lagunya. Ya. Apa ayat itu akhirnya menginspirasi untuk dibuatkan lagu? Saya anggap itu bimbingan Tuhan itu. Waktu saya baca Mazmur 139, seperti kepada saya dibisikkan ini melodinya. Da 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 di di da 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 di da di da 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 di. Naik turun Tuhan Engkau mengenalku. Ini yang judulnya Jika Padaku itu. Bukan. Kalau ada lagu yang Jika padaku ditanyakan apa akan kuberitakan pada dunia yang penuh penderitaan. ini yang judulnya Jika Padaku itu. Lain. Bukan. Kalau ada lagu ini yang jika padaku ditanyakan apa akan kuberitakan pada dunia yang penuh penderitaan itu. Ini sepertinya adalah pemberitahuan ataupun juga ajakan untuk memberitakan firman begitu ke seluruh dunia. Seperti apa? Mungkin sedikit Pak Alfred bisa dinyanyikan, bisa dibawakan musiknya. Jika padaku ditanyakan apa akan kuberitakan pada dunia yang penuh penderitaan, kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh karunia. Itu berita untuk seluruh dunia. Kerajaan Allah penuh karunia. Itu berita untuk seluruh dunia.
Alfred ya, luar biasa sekali. Pernah ketika mungkin menyanyikan lagu untuk ibu begitu? Tak cinta kepada Nasonang ibu. dohita na dua. Wah, tidak bisa terpisahkan ya. Coba nyanyikan sedikit buat ibu. Nasonang dohita na dua salilingau rap dohoto hasian nang rodi nasari matua saitong ingotoku doho. Sampai merinding saya nih ya. Jadi sampai masa tua kita terus bersama. Bahagialah kita berdua selama kau di sampingku, sampai kita pun jadi tua, engkaulah teman hidupku. Ku simpan semua baik budimu, ku tahu engkaulah cintaku, oh kakak kasihku, ku. Bahagialah kita berdua selama kau di sampingku, kekasihku. Kak Ida, kita melihat dan saya juga mengenal sosok seorang Alfred Simanjuntak, pencipta lagu Bangun Pemuda-Pemudi. Itu adalah sosok yang sangat terkenal, public figure, pahlawan begitu ya, sampai dengan sekarang. Kalau kesehariannya sendiri bagaimana Kak Ida? Ayah saya Pak Simanjuntak itu seorang yang memiliki disiplin yang tinggi ya, seperti bangun pagi, kemudian makan pagi, makan siang, tidur siang, makan malam itu selalu minta tepat waktu. Jadi semua ada waktunya gitu ya? Ya? Iya, ada waktunya. Iya. Kemudian bagaimana sosok dengan anak-anak begitu? Ayah saya sebenarnya seorang yang pendiam, lebih banyak mendengar dan lebih sambil mendengar berpikir, tidak banyak kata. Tapi kalau sudah mengatakan sesuatu atau pendapat itu sangat kena dan tidak hampir jarang marah. Hampir jarang marah. Jarang begitu, marah. Ya? Lebih banyak mendengar dan memberikan semacam ajakan dan setelah itu membuat kita berpikir dan lebih hati-hati.